Kalau misalkan selama dari kecil kita itu kalau kencing berdiri, nah ketika kita belajar fikih jangan lagi kencing berdiri. Kalau kita orang sudah sholat kencing berdiri tidak boleh lagi. Karena apa? Karena kencing berdiri sudah pasti itu kena celana. Loh Ustaz, tapi udah dibersihkan. Coba kalau Bapak ceboi, itu pasti ada nyiprat ke celana itu. Kalau enggak pun, enggak nyiprat, pas dimasukkan, itu enggak bersih. Karena kalau pengen bersih itu harus dipirit. Dipirit itu diurut. Ya. Diurut. Kita kencing jongkok, jongkok pun ada aturannya. Kalau kita kencing jongkok, tok enggak diurut, itu enggak bersih. Jadi setelah kita kencing itu mendehem, apa bahasa sini itu, dehem, kayak ngono ku dehem. Tapi dehemnya dari perut, bukan dari sini. Enggak kayak ini tadi batuk jaim ngono mau. Dehem yang dari perut supaya menekan kantung kemih, supaya kantung kemih ini menguras isinya, kencingnya supaya bersih. Terus jongkok, kalau kencing jongkok. Jongkok pun ada aturannya. Kalau kencing. Ini di depan. Ya. Nanti kalau nggak bersih gini. Diputar-putar. Ya, setelah kencing selesai, dehem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Istiqomah, kepada seluruh jamaah sholat Isya Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah, yang semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah sholat Isyanya serta sholat subuhnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apa lagi? Alhamdulillah. Yuk jarang-jarang kongsi gitu. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan agenda rutin kajian fikih dan tauhid pada malam Selasa kedua dan keempat di Masjid Al-Istiqomah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, fikih sebelumnya kita bahas tentang sesajen iku wis mampu tauhid. Fikih juga tauhid. Sesajen ya. Karena ini bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu ada peristiwa besar, yaitu Isra dan
Isra dan Mi'raj. Dan kita tahu bahwa Isra dan Mi'raj itu inti adalah perintah salat. Kalau kita membahas perjalanan Rasulullah sering kita setiap tahun mendengar. Tapi kalau salat ini yang harus kita pelajari dengan serius. Kenapa begitu, Bapak-bapak? Dikarenakan kadang kita sudah hidup berpuluh-puluh tahun jadi orang Islam, tapi bacaan sholat kadang kita belum paham, ya Pak. Bacaan sholat kadang kita belum paham. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya apa? Wis pokoke ngono. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Artinya apa? Pokoke ngono. Nah kadang gara-gara kita nggak tahu arti dari bacaan sholat, kita nggak khusyuk, nggak bisa menghayati. Itu salah satunya. Maka salah satu supaya kita bisa khusyuk adalah membaca dan menghayati. Lah, kayak mana kita bisa menghayati? Ya mestinya sikit-sikit tahu artinya. Mari kita pelajari artinya. Sekarang buku terjemah banyak. Kalau Bapak mau duduk sebentar nengok HP terus di browsing bacaan sholat dan artinya sudah ada itu pasti. Gak harus hafal sekali duduk. Satu kali duduk hafal minimal doa iftitah. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dibaca sampai selesai, dihayati terjemahnya. Maka kalau kita sudah tahu terjemahnya, ketika membaca kita pun bisa menghayati. Ini sesungguhnya saya, wajah itu menghadap lilladzi kepada zat fatara yang menciptakan, yang mengatur, as-samawati kepada langit-langit, wal ard dan bumi. Aku menghadapkan wajahku, aku menghadap kepada zat yang mengatur langit dan bumi. Ketika kita membaca itu langsung bisa menghayati karena sudah hafal. Nah kadang kita kalau enggak sibuk menghayati artinya, itu kadang kita mikirnya entah kemana-mana. Kita sholat pun kadang sempat mikir yang di rumah. Padahal kita di sini sholat, yang dibaca doa sholat menghadap Allah, tapi kadang masih kita sempat mikir yang di luar. Kenapa? Karena tidak mengerti apa yang dibaca. Maka mari kita baca sekaligus menghayati supaya apa? Sholat kita semakin berkualitas. Kalau setiap Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj itu ada peningkatan ilmu sholatnya, semakin tahun semakin membaik, semakin tahun semakin bertambah ilmunya, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang baik ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk itu mari kita membahas tentang sholat. Cuman sebelum sholat kita itu harus tahu syarat-syaratnya sholat. Kita harus tahu apa yang menjadikan sholat ini menjadi sah. Sehingga kalau kita pengen sholat itu benar-benar sesuai dengan aturan fikih, sebelum sholat kita harus tahu syarat-syarat sah sholat. Kita tahu bagaimana wudhu yang benar. Kita tahu bagaimana mensucikan diri dari hadas kecil, dari hadas besar. Kita harus tahu bagaimana cara istinja yang benar, tayamum yang benar. Karena itu adalah rangkaian daripada sholat. Jadi sholat itu bukan cuma sholat tok, Pak. Sebelum sholat itu sudah banyak sekali.
Seperti sebelum sholat kita harus menutup aurat. Sebelum sholat kita harus suci badan kita, pakaian kita, dan tempat untuk sholat dari segala najis. Seperti tempat kita yang kita tempati ini, kalau mau sholat kita harus cek, ada nggak teh cicak di tempat sujud kita, di tempat kita meletakkan tangan, di tempat kita menginjak, di mana letak kaki kita itu apakah ada najis. Sekiranya kita nanti sujud, kita kok terkena itu najis, sholatnya tidak sah. Nah ini kita harus perhatikan semua. Kadang banyak orang tak peduli yang seperti sepele seperti ini. Sholat di depannya ada tai cicak, dibiarkan saja. Pas sujud kena lututnya, tai cicak itu tadi, otomatis sholatnya tidak sah. Nah ini karena tidak mengetahui syarat-syarat sholat. Kadang ada orang sholat sudah lama jadi orang Islam. Ini pernah terjadi tetangga saya, Pak. Sholat itu ngomong itu kan membatalkan sholat. Itu orang sudah usianya sudah tua, 50-an tahun ke atas. Dia itu nggak tahu kalau ngomong itu membatalkan sholat. Pas dia sholat, memang jarang ke mushola, jarang sholat. Sholat sekali dia nengok anaknya di depannya, nunggui anaknya yang masih kecil, sekira umur 2 SD, kelas 2 SD. Ya biasa anak-anak namanya sholat itu kan biasa, injek-injekan kaki, pukul-pukulan, namanya anak-anak. Kadang sujud, nggak sujud, dia nengok kawannya tumbuk punggungnya, ya kan? Kan gitu kita dulu waktu kecil kan, Pak. Lah ini nggak terima pula bapaknya. Pas berdiri itu dorong-dorongan, kan gitu. Karena nengok anaknya itu dizolimi, didorong kawannya, bapaknya nggak terima. Tumbuk aja napa nah itu tumbuk aja. Dia berdiri sholat di belakang anaknya, nengok anaknya didorong kayak gitu langsung marah dia. Tumbuk aja itu kenapa? Sholat kok nggak? Oh gitu. Sholat kok nggak bisa khusyuk? Padahal dia nggak khusyuk juga. Karena dia nggak ngerti bahwa membatalkan sholat, omongan itu membatalkan sholat. Makanya kadang kita yang sudah Islam dari kecil pun sholat kadang belum selesai. Ada yang setiap hari ke masjid, mohon maaf sekali, tapi karena malu belajar, atau di masjid itu nggak didatangkan ustadz untuk belajar fikih, ya rajin ke masjid. Tapi di masjid itu nggak didatangkan ustadz untuk ada mengajarkan ilmu fikih, yang mengajarkan bagaimana ke kamar mandi, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat. Akhirnya sampai tua, sampai meninggal belum tahu kayak mana sholat yang benar. Di kamar mandi itu Bapak ada aturannya. Di kamar mandi sebelum kita sholat, bagaimana istinja yang benar, itu sudah diatur dalam fikih. Kalau misalkan selama dari kecil kita itu kalau kencing berdiri, nah ketika kita belajar fikih jangan lagi kencing berdiri. Kalau kita orang sudah sholat kencing berdiri tidak boleh lagi. Karena apa? Karena kencing berdiri sudah pasti itu kena celana. Loh Ustaz, tapi udah dibersihkan. Coba kalau Bapak ceboi itu pasti ada nyiprat ke celana itu. Kalau enggak pun enggak nyiprat, pas dimasukkan itu enggak bersih. Karena kalau pengen bersih itu harus dipirit itu diurut. Ya. Diurut. Kita kencing jongkok pun ada aturannya. Kalau kita kencing jongkok tok enggak diurut, itu ya enggak bersih. Jadi setelah kita kencing itu mendehem, apa bahasa sini itu dehem, kayak ngono ku dehem. Tapi dehemnya dari perut, bukan dari sini. Enggak kayak ini, itu tadi batuk jaim ngono mau. Dehem yang dari perut.
supaya menekan kantung kemih, supaya kantung kemih ini menguras isinya, kencingnya supaya bersih. Terus jongkok, kalau kencing jongkok. Jongkok pun ada aturannya. Wong lemu gak iso jongkok, iki repot iki. Jongkoknya gini, kalau kencing, ini di depan, ya. Nanti kalau nggak bersih gini, diputar-putar, ya. Setelah kencing selesai, dehem. Wes, dipirit, dibersihkan, baru diceboki. Kalau ragu terciprat, biasanya bokongnya terlalu rendah. Kalau orang yang gemuk kayak saya, terlalu rendah itu bokongnya, maka ya otomatis kita lepas celana kita. Jadi proses kencing aja kita lama kalau nuruti. Tapi kalau kencing asal-asalan nanti nggak bersih langsung sholat, ya kita nunggang-nungging rukuk sujud tapi nggak suci cemana. Maka dari itu sholat itu bukan cuma sholat, mulai dari kencingnya sudah harus diperhatikan. Kemudian setelah kencing selesai, yang harus kita perhatikan, ada enggak pakaian kita yang terciprat? Ada enggak pakaian kita yang terciprat? Entah dari celana kita, dari sarung kita. Makanya kadang ada orang itu lebih suka pakai sarung. Bebas, tinggal buka. Pokoknya pakai sarung nggak pakai celana dalam. Melaku itu iso goyang klonteng. Nek cilik klonteng. Tapi kalau ke kamar mandi aman. Ya, paling tidak nggak payah buka resleting lagi. Apa menan nek buka resleting wis imame wis arep rukuk buru-buru. Masuke burunge dicepleske malah kecepet. Jadi kalau kita mau sholat itu kalau di kamar mandi perhatikan, jangan sampai kita kena najis pakaiannya. Najis dari diri kita, najis dari luar juga ada. Ya. Maka perhatikan betul kalau kita kamar mandi. Kencing itu enggak cukup kencing tok, nanti pakaiannya kena apa enggak. Terus cara ceboknya cemana? Kalau sudah kita bisa kencing yang benar, cebok yang benar, baru wudhu. Orang kalau sudah biasanya setengah baya itu kadang punya penyakit beser. Itu siap kencing, sudah ceboki, sudah dimasukkan ke kandangnya, itu wudhu, jalan ke masjid mau sholat, itu kayak keluar sikit cerit gitu. Itu walaupun sikit, itu sudah batal wudhunya, sudah najis, pakai sholat sah apa enggak? Makanya kemarin pernah saya sampaikan kalau orang kena kayak gitu, wudhunya pun nggak bisa lirafil hadas. Wudhunya harus apa kemarin? Listibahatis sholat. Setelah dibersihkan, kasih tisu, masuk ke celana dalam, kasih tisu supaya nggak kena pakaian kita. Nah setelah dibersihkan, dibalut pakai tisu entah apa, dimasukkan wudhunya nawaitul wudhu alistibahatis sholat. Itu baru sholat, nanti kerasa kencing sedikit pun tidak masalah kalau wudhu niat listibahatis sholat. Aku niat berwudhu supaya diperbolehkan sholat. Jadi kalau kita sudah bersih, tinggal kita sholat di tempat yang kita mau untuk sujud, kita perhatikan.
Setelah itu apalagi yang perlu kita perhatikan? Tutup auratnya. Kalau kita laki-laki biasanya yang rawan itu, kita ini kan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu pusat tidak boleh nampak, pusat tidak boleh nampak. Pusat sampai lutut. Kadang ada anak-anak lajang pakai celana jin, pakai kaos yang ketat. Itu kalau rukuk itu pantatnya nampak. Aku pernah sholat di belakang orang kayak gitu, hitam kali matanya. Mau aku bilangi aku sholat, enggak aku bilangi nampak. Ya asal dia rukuk aku nampak. Astagfirullah, hitam kali lah matanya. Sujud meneh lebih nampak lagi. Lah itu kalau mazhab Syafi'i sholatnya tidak sah. Maka perhatikan aurat yang mungkin ada nanti nampak ketika sholat, diperhatikan. Kalau ibu-ibu ikut ini bisa dibilangi. Ibu-ibu itu biasanya kalau pakai mukena yang potongan itu kalau ngangkat tangan itu tangannya nampak lengannya. Karena pakaiannya nggak panjang, pakaiannya pendek, lengan pendek. Itu lengannya nampak, lah itu ndak sah juga sholat. Ya, itu nanti kita bahas lebih lanjut karena bab kita baru sampai sunnah-sunnahnya wudu. Kemarin fikihnya sudah sampai fardu-fardu wudu. Saya ingatkan kembali, fardu-fardunya wudu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh tangan sampai siku. 4. Membasuh sebagian kepala. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang ke-6 urut atau tertib itu urut. Tidak boleh kita muka kemudian kaki, tangan, telinga dibolak-balik. Kita mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena tertib urut itu termasuk wajib. Lah kenapa kok urut? Karena Al-Qur'annya urutannya begitu. Ya. Faghsilu wujuhakum, wajah duluan. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku. Famsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian kepalamu. Wa arjulikum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki. Lah Ustaz, tapi enggak ada di situ disebutkan urut. Urut itu dari pemahaman ulama-ulama mengurutkan ayat Al-Qur'an ini. Karena ayat Al-Qur'annya menyebutkan yang pertama faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Kan urut sudah. Nah, ini enggak boleh diotak-atik. Urutannya Al-Qur'an begitu ya begitu. Sehingga Imam Syafi'i urut itu harus, tidak boleh dibolak-balik. Tapi seumpama kalau ada orang wudu nggak urut, anak kecil latihan, anak kecil belum balik, tidak masalah. Ya. Tapi kalau bisa diajari yang benar. Apa ada ulama yang membolehkan tidak urut? Boleh. Imam Hanafi itu wudu nggak harus urut. Jadi Imam Hanafi, madhabnya Imam Hanafi, orang kalau wudhu misalkan nggak urut, nggak apa-apa. Yo tangan dhisik, muka dhisik, penting sah. 4 anggota yang penting, wajah, tangan, sebagian kepala, kaki itu terbasuh semua, sudah sah. Mau urut mau enggak apa-apa. Madhab Hanafi. Kalau kita madhab Syafi'i harus urut. Ya. Kemudian setelah kita membahas tentang fardu-fardunya wudu, ada fardu-fardunya wudu, ada sunnah-sunnahnya wudu. Fardunya wudu itu apa? Fardunya wudu itu kalau tidak dilakukan maka wudunya tidak sah.
Berarti yang 6 ini tadi kalau tidak dilakukan tidak sah. Wudu gak niat gak sah. Wudu gak memasuk muka gak sah. Wudu gak memasuk tangan sampai siku gak sah. Wudu gak membasuh sebagian kepala gak sah. Gak mengusap sebagian kepala gak sah. Wudu gak membasuh kaki sampai mata kaki gak sah. Seumpama kok kita ragu siap wudu, baru kita ragu, tadi sebagian kepalaku tadi sudah saya usap apa belum ya? Pernah Pak kayak gitu Pak? Wudu ini sambil ngelamun, siap wudu baru ingat, iki mau tak usap apa durung ya? Kalau kayak gitu kayak mana caranya? Hah? Diulangi dari awal. Sayang airnya, mubazir nanti apa israf berlebihan. Ya langsung dibasuh kepalanya setelah kepala diusap. Kalau kepala kan diusap, ya kepala itu diusap sithik ini wis sah. Tapi kalau Imam Syafi'i sunnahnya itu semua begini. Ini. Kalau ada rambutnya ke belakang ke depan. Tapi nek gundul ya sekali ngene wis. Nek aire akeh celupno ngono ya ora apa-apa. Kayak nyelupkan bakso ning saosnya. Ya, kalau rambutnya ada maka ke belakang ke depan lagi. Kalau orang lupa mengusap sebagian kepala, tapi mengusap yang kayak gitu tadi sunnah. Seumpama kok ada rambut sedikit sudah diusap, ini udah sah. Ya. Kok lupa, maka tidak sah kalau diteruskan pakai wudhu yang ada lupanya. Jadi cemana? Ulangi membasuh, mengusap sebagian kepala, kemudian setelah mengusap sebagian kepala urutannya apa? Kalau kita kan membasuh apa? Telinga. Kemudian baru kaki. Nah sekarang ada yang tanya, Ustadz mengusap kepala itu langsung ke telinga atau airnya beda-beda? Yang bagus airnya beda-beda. Karena Nabi wudhunya itu beda-beda. Sebagian kepala diusap, telinga beda-beda. Bima'in jadidin dengan air yang baru. Tapi kadang ada Ustaz rambut langsung ke telinga, ya terserah. Kalau saya sampaikan beda-beda itu lebih baik. Mengikuti yang sunnah. Yang wajib 6 itu tadi. Fardu itu 6. Sekarang yang bahas sunnah. Kalau sunnah wudhu ada berapa? Sunnah wudhu ada 10. Yang pertama baca bismillah. Ustadz masalahnya saya wudhunya di kamar mandi gimana? Katanya kalau di kamar mandi yang ada WC-nya baca bismillah enggak boleh. Kan gitu. Ayo siapa kamar mandinya ada WC-nya, tempat wudhunya? Terus kalau di kamar mandi baca bismillah orang? Lebih kamar mandi kok baca bismillah? Hah? Di dalam hati. Kadang enggak di dalam hati, kadang kelupaan. Bismillah. Wis bismillah ditutup. Jangan ambil resiko. Kalau bisa taruh keran, cukup keran saja, enggak ada tempat WC-nya. Jadi wudhu di situ bebas. Ya. Baca bismillah. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fi ina'in wa qala li ashabi. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya ketika Nabi meletakkan tangannya di wadah wudhu. Jadi dulu itu wudhunya Nabi pakai air di ember gitu. Pakai air di ember. Enggak ada dulu keran. Sehingga kalau mau wudhu itu sunnahnya tangannya dicuci terlebih dahulu. Dicuci terlebih dahulu. Takut tangan ini ada najisnya.
Ya digoyang sedikit, ditumpah, cuci. Kemudian dicuci baru masuk ke tangan ke wadah. Dulu airnya begitu. Sekarang kan mau air berapapun, dulu tuh airnya sedikit. Jadi wuduknya itu pun irit. Maka yang benar kita walaupun air banyak itu jangan dipolkan itu kerannya. Kalau bisa separuh saja, yang penting nggak kesikitan. Jadi airnya nggak pala israf, nggak pala berlebihan. Kadang kita lupa, mentang-mentang air banyak. Coba kalau di sana di Timur Tengah itu sudah fatal itu. Air itu secukupnya saja, walaupun banyak air kita irit. Saya itu lebih suka wudhu di air kulah yang besar, ya. Kemudian langsung di situ, karena kalau air yang banyak itu kita airnya balik di kulah itu tidak apa-apa. Jadi nggak ada air yang terbuang, paling terbuang untuk cuci kaki saja. Nah keran ini, walah kadang jor. Air yang dipakai sama air yang terbuang itu kadang masih banyak yang terbuang, betul enggak? Ini israf apa enggak ini? Israf kalau sekarang di sini kan masih banyak air, nggak apa-apa. Ukuran israf bukan karena air banyak, tapi pemakaian. Aku rasa kalau kita hidup di sana itu, sudah irit kali pakai air. Tahu sekali bagaimana air itu sulit. Nah, di sini jarang ada tempat wudhu terus kulahnya besar kayak di pondok-pondok yang butuh air begitu. Di sini kan main keran semua karena airnya banyak. Tiba kalau di pondok kami sana di Jawa airnya payah. Jadi terpaksa kulah itu sampai seminggu gak diganti airnya. Disitulah cuci muka, disitulah wudhu. Jadi ya jigong, ada upil, ada taik mata itu ngambang, itu biasa. Kumur-kumur, gosok gigi, air di situ untuk nyuci muka udah biasa. Ya, vitamin apa? Vitamin C ya ana, vitamin U ya ana. Upil, vitamin jigong ya ana. Jadi kata kawan itu kan jorok kali, sudah berkah. Taik matanya santri, jigongnya santri itu berkah kan. Gila nih, wah. Itu air sampai seminggu baru diganti enggak apa-apa. Di sini ada kayak gitu. Saya lihat di pesantren pun airnya bersih semua. Di Jawa air di sana yang tempat saya mondok itu Masya Allah airnya kurang. Kadang di sana kan siap tempat wudhu itu ada kolam-kolam supaya dari kamar mandi itu nginjekkan sebelum nginjek ke masjid itu sudah nginjek air itu duluan. Jadi di kamar mandi itu di tempat wudhu sebelum keluar dari ruangan itu kita nyemplung kolam itu kaki kita sehingga kaki kita sudah suci. Tapi airnya yang banyak, yang lebih dari 2 kolah. Lah saya lihat di sini nggak ada yang kayak gitu. Di masjid di Medan ini yang saya tahu itu belum ada yang kayak gitu. Ya. Sehingga dari kamar mandi ke masjid, wallahu a'lam, kalau yang anak kecil yang kencing nggak terawasi ya kakinya kena najis ya iso nginjek ini. Tapi kalau di Jawa rata-rata dari kamar mandi ke masjid itu ada kolam kecil yang airnya lebih dari 2 kolah. Sehingga kalau kaki mau ke masjid sudah pasti nyemplung kolam-kolam itu. Kolamnya sama nih. Ya. Setengah betis. Ini kan Pak. Itu kalau mau keluar itu otomatis nyemplung itu. Jadi kaki sudah suci. Nah, kita nggak usah teriak-teriak, cuci kakimu, nggak usah. Mau keluar pasti nyemplung itu. Nah, itu menjaga kesucian masjid salah satunya begitu. Di sini mau dibikin kayak gitu silakan, tapi ukurannya airnya
lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 270 liter. Sak piro iku? Sak drum iku. Sak drum iku berapa liter? Kurang 270 liter. Ya kalau dihitung 60 tingginya 60 diisi air. Ya kira-kira lah kalau misalkan enggak 60 tingginya, lebarnya ditambahi. Ya, sekira tingginya 30 cm berarti 2 kali lipat lah nanti. Diatur pokoknya 60 semua kubus diisi air itu baru 2 kulah. Itu kalau kecemplung kaki maka suci kaki itu. Rata-rata pondok di Jawa kayak gitu, di masjid kayak gitu. Dari kamar mandi, dari WC, sehingga masuk asrama, masuk ke masjid itu kaki sudah suci. Nah, itu salah satu untuk menjaga kesucian. Nabi sebelum wudhu tangannya dicuci. Kenapa? Takut ada najis. Baru dicemplungkan, baru wudhu. Yang kedua adalah membasuh 2 telapak tangan sebelum dimasukkan ke wadah. Itu tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim, baru mencuci tangan sampai pergelangan dulu, baru kemudian dimasukkan tangan ke wadah untuk mengambil air. Setelah itu sunnah setelah mencuci tangan adalah menghisap air hidung. Menghisap air hidung. Menghisap air hidung itu kalau yang bagus itu Pak dibarengkan dengan menghisap berkumur. Pertama urutannya sebenarnya kumur-kumur, baru menghisap air hidung. Tapi kalau mau disertakan, disamakan, maka ambil air, ketika memasukkan air ke mulut, hidungnya juga menghisap. Jadi dua-dua. Itu lebih utama. Itu yang lebih utama. Cuman kalau payah dipisah saja nggak masalah. Ini kan nggak puasa. Kalau puasa gimana? Ya kalau puasa lebih hati-hati. Ya, basahi tangan, celupkan ke hidung, sudah cukup. Kalau nggak puasa, dihisap sampai terasa sampai ke sini. Itu kuman-kuman kayak virus-virus Omikron, Corona, Brokron, Siskron, apa itu silang kabeh. Politron, Popron. Kok Popron pula? Lah sekarang katanya sudah mau habis, rupanya mau lebaran malah bawa Omikron dibawa. Saudaranya dibawa lagi, Siskron, Brokron. Oh alah, corona. Kalau orang wudhu menghisap air hidung kayak gitu, hilang kabeh itu. Virus kan masuknya ke hidung, ke mulut, ke telinga. Ya, dihisap gitu sampai sini. Pertama Pak, saya gitu kan masuk sini sakitnya luar biasa Pak. Rasanya sampai ke moto. Masuk sini sakit. Tapi kalau sudah sering itu ndak apa-apa. Justru itu membersihkan kuman-kuman. Itu sunnah Nabi pasti manfaatnya besar, Pak. Ya, sunnah Nabi itu pasti manfaatnya besar. Kalau mau diteliti sudahlah pasti manfaatnya besar. Wasti'abur ra'si bil mashi. Setelah itu ini hadis-hadisnya enggak dibaca ini. Wa qala Ahmad rahimahullah ta'ala biwujubihima. Kalau menurut Ahmad bin Hambal ini wajib. Kalau mazhab Syafi'i kan sunnah. Kalau Ahmad bin Hambal wajib. Kumur-kumur dan istinsak itu wajib. Suma aslu sunnah yaslu bi isolil ma'il fam wal anfi. Kalau pengen dapat kesunahan saja, enggak sampai sempurna, itu cukup asal air dilepeh itu sudah. Air dimasukkan terus dilepeh. Itu sudah cukup. Nempel di hidung sudah cukup. Tapi kalau yang pengen sempurna, masukkan mulut kumur-kumur.
Nah, itu yang sempurna. Dimasukkan dihisap sampai sini, itu yang sempurna. Kalau cuma sekedar pengen mendapatkan sunahan, bisa cukup dengan cuman memasukkan air kemudian dilepeh lagi. Dilepeh paham ya? Tak kira ora paham wong kene. Soalnya lepeh itu bahasa Jerman, tak kira. Jangan pula nanti enggak paham. Bingung ya. Sawa'un adaru amla wa hada wa ar-rajih, lakin nasa Syafi'i ala idarati fil fam. Seumpama kok ditelen cemana saat dapat kesunahan apa enggak? Boleh saja. Wala yustaratu fi tahsili sunnah ayyamujja al-ma. Hatta law bitala'ahu ta'addad as-sunnah. Kalau misalkan kok airnya ditelan, itu pun sudah dapat kesunahan. Apalagi kalau pagi-pagi bangun tidur, kumur-kumur langsung ditelen, jos. Oh, itu vitamin J tadi masuk juga. Sigong tadi. Nek mentolo. Mentolo itu bahasa apa meneh iku? Jadi kalau kumur-kumur kemudian menghisap air hidung dengan sempurna itu sunnah. Tapi bagi orang yang puasa lebih baik dihindari. Yang penting dapat kesunahan saja. Lepeh. Yang penting basah. Wasti'abur ra'si bil maski, menyempurnakan meratakan kepala dengan diusap. Kalau kepala itu diusap enggak dibasuh. Bedanya diusap kalau sama dibasuh. Kalau diusap itu air di tangan dibasahi diusapkan. Kalau dibasuh itu air dialirkan. Kayak wajah tadi dibasuh. Itu berarti airnya dialirkan ke wajah. Ini. Ya. Mengalir. Kalau diusap, tangan dibasahi terus diusapkan. Ya, ini bahasanya mengusap sama membasuh. Wajah dibasuh, kaki dibasuh, tangan dibasuh. Kepala diusap. Jadi diusap itu sudah tahu bedanya ya. Maka bahasanya di sini wamsahu birusikum. Wa masul udhunain, kemudian mengusap dua telinga. Mengusap dua telinga itu yustahabu mashul udhunain dhahirima wa batinihima bima'in jadidin, dengan air yang baru. Dengan air yang baru. Wa kadza yustahabu mashus samakhaini bima'in jadid, juga lipat-lipatan telinga juga diusap. Bukan cuma telinga gini-gini saja, lipat-lipatan yang dalam juga dibersihkan. Qala Abdullah bin Zaid, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat melihat Nabi itu wudunya seperti itu. Fa akhadha li udunaihi ma'an khilafal ma'alladhi akhadha li ra'si. Abdullah bin Zaid melihat Rasulullah itu mengambil air baru untuk mengusap telinganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi. Wa qala Imam Hakim dan Al-Baihaqi mengatakan isnadu sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Wa zada Al-Hakim faqala ala syartin Muslim. Jadi gini caranya. Kaifiyatul masih ayudkhila musabbihataihi, dua telunjuk dimasukkan. Setelah dimasukkan fisomahaihi, dilipat-lipatan telinga. Wa yutiruhuma, diputer-puter di lipat-lipatan telinga. Ya. Wa yamurra ibhama, dan jempolnya ini ditaruh di sini di belakang. Sehingga ketika ini membersihkan lipat-lipatannya, jempolnya memutar begini. Ya. Ini diputar di dalam, jempolnya diputar di luar. Jadi luar dalam bersih. Kalau cuma gini-gini saja nggak bersih. Kenapa telinga kok dibersihkan? Bapak-bapak tengok, satu hari wudhu gak usah dibersihkan. Nanti bapak ambil begini, pasti ada kotorannya. Kenapa begitu? Inilah ajaran Rasulullah. Ya, padahal nggak ada
Nggak ada apa-apanya, tapi di luar kalau diginikan kok kotor ya. Dari mana kotoran itu? Itu kuman-kuman yang numpuk di situ itu. Makanya kita disuruh membersihkan setiap wudhu 5 kali, bayangkan. Kita sholat 5 kali. Kita membersihkan telinga, membersihkan hidung. Apa nggak bersih kali itu virus-virus tadi? Kalau ngikuti aturan Rasulullah ini. Ya. Kumur-kumur, hidung. Coba orang nggak sholat. Hah? 1 hari telinga masih kotor, hidung masih kotor, gosok gigi bangun tidur lupa, nanti sholat gak kumur-kumur, wes sedino iku mbok piye bauke mulutnya. Makanya kita kalau mau nuruti Rasulullah, aturannya Rasulullah, itu bersih kita. Bersih kita itu. Ini sunnah membersihkan telinga apa? Sunnah wa taqdimul yumna. Wa tahlilul lihiyatil kasah, dan menyela-nyelai jenggot yang tebal. Ini enggak tebal. Ini kurang tebal. Ya. Sing jenggote loro gak usah didemek. Jenggote mukur 5 rukun Islam, 1 2 3 4. Disela-selailah kata Ustaz sunnah. Sing tebal iku piye? Sing tebal kuwi kalau ya. Pak Herli ini masih jarang. Yang tebal itu kalau kita ngobrol gini, itu orang nggak melihat kulit yang di dalamnya ini. Kayak punya aku ini masih belum tebal. Kayak yang tebal itu kayak Ustadz Syafiq Riza Basalama itu. Hitam, tebal. Tak rasa itu anaknya ngerondok di sini nggak nampak ya. Nyelip ke duit nih kayaknya nggak nampak ya. Aman ya Pak ya. Saking tebelnya. Lah jenggot yang kayak gitu itu sunnah disela-selai supaya airnya sampai ke kulitnya. Wa tahlilu lihal kasa wa tahlilu asabil yadain, dan menyela-nyelai jari jemari kaki. Jari jemari kaki. Jari jemari kaki itu di sela-selanya pakai kelingking. Pakai apa? Kelingking. Mulainya dari mana? Dari sebelah kanan yang jentik. Apa jentik iki? Kelingking juga ya kan. Dari bawah kaki ya, kaki. Nanti kakiku tak angkat ono kitab iki gak sopan. Jadi gini, ini misalnya kaki diselai dari bawah. Disela-selai dari bawah. Ya. Kemudian sampai urut sampai ke situ, sampai kaki yang kiri. Ustaz, saumpama payah kayak gitu Ustaz, mau nekuk kaki, mau tumbang kayak mana? Misalnya tempat wudu'nya gak ada tempat duduk. Kadang ada tempat wudu' itu tempat duduknya, tapi kadang gak ada. Kalau gak ada, yang penting disela-selai. Ya, yang penting jari jemari disela-selai. Untuk apa? Satu, mana tahu ada tai ayam nyelip. Ya kita kan nggak tahu. Mau sholat Jumat buru-buru, entah apa yang pijak kan. Loh kadang selop ini di rumah, kalau orang punya ayam itu nggak tahu kita. Sudah wudhu selop di luar, tahu-tahu ngerondok telai ayam di situ. Orang ayam ini asal di mana dia nginjak di situ dia nitip. Makanya orang yang rumahnya keramik punya ayam capek tiap hari ngusir ayam, takut diberainya. Ya. Jadi kalau kita supaya bersih kakinya mau sholat dicek dulu selip-selipnya ini, ya kuku-kukunya dibersihkan. Kalau bersih kuku tangan itu sudah tiap hari, tapi kuku kaki cemana? Kadang jarang dibersihkan. Padahal kaki itu yang mijek tanah. Ya. Makanya kuku-kuku kaki itu pun diurusi Pak. Kalau Jumat, mau sholat Jumat dipotongi juga. Payah Ustaz nekuk-nekuk sesak napas. Suruh motongi istrinya, gantian. Perutnya ganjel. Nek kaya aku wis gak iso ngene
Iso-iso kepotong jariku, gak iso kok. Itu dibersihkan kaki-kaki itu supaya wudhu airnya sampai. Kadang ada orang nggak open, wudhu asal disiram gitu aja, nyelip di kukunya ini entah tanah entah apa, nggak iso sampai ke situ nanti. Ya, jadi dibersihkan kuku kakinya. Wa tahlilu asabi rijlain. Kemudian wa taqdimul yumna al yusra, mendahulukan bagian yang kanan mengakhirkan bagian yang kiri. Tangan kanan, tangan kiri, telinga kanan, telinga kiri. Kalau wajah enggak usah. Nanti wajah kanan, wajah kiri enggak usah. Ya, terlalu apa kali. Sunahnya apalagi diulangi 3 kali. Ada yang salah paham. Nanti ini belum rata misalkan, basuh muka belum rata, sudah 3 kali katanya 3 kali tok. 3 kali kalau belum rata belum dihitung 1. Jadi dihitung 1 itu kalau sudah rata muka semua sudah rata baru dihitung 1. Nawaitul wudu'a sambil membasuh muka sambil niat. Jadi kalau kita belum lengkap semua belum basah, belum dihitung 1. Jadi jangan cuma 3 kali tok. Ukuran 1 itu kalau sudah meratai. Begitu juga tangan. Tangan itu kalau belum semua kena belum dihitung 1. Makanya wudhu siku diputer-puter sikunya. Nabi kalau wudhu tangan itu sikunya diputer-puter supaya basah semua. Ya, supaya basah semua. Sudah, ini tentang wudhu. Jangan cuma 3 kali, maksudnya 3 kali itu setelah 1 kali itu sempurna. Wajah sudah sempurna baru 1 kali, baru nanti diulangi 2 kali lagi. Nah kalau cuma 3 kali ambil air tapi belum rata, belum dihitung sekali. Itu sunah-sunahnya wudhu, semoga bisa kita amalkan, karena kalau sunah-sunah ini kita amalkan, insya Allah wudhu kita pun jadi sempurna dan kita termasuk orang yang menyempurnakan wudhu. Apa imbalannya orang yang menyempurnakan wudhu? Nanti di hari kiamat kita akan terang muka kita, tangan kita, kaki kita. Gurul muhajjalin, orang yang bersinar wajah tangan kakinya karena bekas wudhu. Amin Allahumma. Cara Nabi menandai umatnya itu enggak karena bawa bendera, enggak ya Rasulullah. Cemana nanti di akhirat nanti, bagaimana engkau menandai kami? Gampang. Kalian itu nanti di sana akan bercahaya muka kalian karena bekas air wudhu. Tapi wudhunya yang sempurna. Jangan wudhu asal-asalan. Wudhu itu yang sempurna. Muka terbasuh semua, tangan ya sampai siku dilebihkan sikit, kepala diusap semua, sunnahnya kaki dilebihkan dari mata kaki, disempurnakan wudhunya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jika ada salah dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Selanjutnya mungkin ada yang mau dibahas lewat tanya jawab, waktu dan tempat dipersilakan.